Assalamualaikum semuanya. Di sini aku akan membahas tentang energi bersih dan terjangkau. Happy watching. Jadi kali ini kita akan membahas tentang energi bersih dan terjangkau. Yuk simak video berikut ini. Pengembangan sumber daya baru harus diimbangi dengan kualitas personilnya. Indonesia butuh tenaga ahli yang bisa menangani pemanfaatan sumber energi baru terbarukan karena yang ada. Metode yang digunakan membuat artikel ini adalah metode sekunder dengan data yang tersedia dari beberapa majalah dan situs web. Yang pertama, energi bersih terbarukan diperlukan untuk semua kebutuhan kita sehari-hari. Energi yang kita butuhkan biasanya energi angin, energi air, energi panas bumi, dan sel surya. Energi ini disebut sumber energi terbaru karena dapat diperoleh secara terus-menerus. Yang ketiga, hal ini dibahas pada Forum Menteri Energi Bersih (CEA) di Beijing, China. Konferensi ini dihadiri oleh perwakilan dari 25 negara di seluruh dunia. Indonesia sangat kaya akan potensi energi baru terbarukan. Dan terakhir adalah yang keempat, jika dikembangkan dengan baik, potensi ini akan menjadi aset yang akan berdampak sangat kuat bagi kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Ini adalah kemungkinannya. Nah, potensi energi surya yaitu Indonesia yang merupakan negara tropis memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena wilayahnya yang terbentang melintasi garis khatulistiwa. Sedangkan teknologi yang digunakan pun mudah dipahami, pengoperasiannya yang sederhana hingga perawatannya yang tidak sulit membuat teknologi ini sangat diterima di masyarakat dan yang terpenting tidak ada risiko bencana yang mengancam keselamatan manusia dan lingkungan. Nah, ini nih pengertian dan beberapa energi angin. Sumber energi angin adalah pergerakan udara akibat perubahan suhu yang disebabkan oleh panas matahari. Pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) merupakan pembangkit listrik energi terbarukan yang paling cepat berkembang di berbagai negara. Yang kedua, mengenai teknologi turbin angin yang canggih di Indonesia, masih diperlukan penelitian intensif untuk mengembangkan turbin angin yang sesuai dengan kondisi potensi energi angin di Indonesia. Yang ketiga, meskipun biaya investasi per daya yang masih dihasilkan masih relatif tinggi, biaya dasar perkembangan listrik kompetitif dibandingkan dengan sistem pembangkit listrik terbarukan lainnya. Potensi energi laut. Gelombang tercipta akibat hembus angin di permukaan laut. Selama ada perbedaan suhu udara di suatu daerah dengan daerah lainnya akan menimbulkan angin yang membentuk gelombang jika melewati laut. Kekuatan gelombang bervariasi di setiap lokasi. Dan yang terakhir, daerah samudra Indonesia sepanjang pantai selatan Jawa sampai Nusa Tenggara adalah lokasi yang memiliki potensi energi gelombang yang cukup besar. Ada kegunaan lain dan pengenalan energi bersih dan terjangkau sebenarnya sudah ada selama beberapa tahun, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Salah satu contohnya adalah pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLT-MH) yang dibangun pada 17 April 2004 di Desa Cinta Mekar, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pembangkit listrik tenaga air mikro juga merupakan pembangkit listrik kecil yang ditenagai oleh tenaga air. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro dibangun pertama kali untuk menerangi desa yang belum dialiri listrik. Listrik disediakan gratis bagi mereka yang tidak memiliki listrik. Setelah itu ada sistem diskon seperti 75% tergantung skill penghuninya. Apalagi Indonesia masih memiliki banyak sumber energi terbarukan. Salah satunya adalah pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal. Pemerintah Indonesia yang didukung oleh Selandia Baru dan Perancis ditemukan sekitar 217 lokasi yang berpotensi sebagai sumber panas bumi. Dan yang terakhir, titik-titik tersebut membentang dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Papua.